Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suti Herawani, NIM 3321049. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi konsep teori permintaan. Yang pertama yaitu pengertian permintaan. Secara umum, permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan tertentu. Besar kecilnya perubahan permintaan ditentukan oleh besar kecilnya perubahan harga. Jika ini terjadi, maka berlaku perbandingan terbalik antara harga terhadap harga permintaan dan berbanding lurus dengan penawaran. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah, permintaan suatu barang adalah hasrat terhadap suatu yang digambarkan dengan istilah raghab fil al-sai yang diartikan sebagai jumlah barang yang diminta. Konsep permintaan dalam perspektif ekonomi Islam yaitu menilai sesuatu komoditi atau barang atau jasa. Tidak semua bisa dikonsumsi maupun digunakan. Dibedakan antara yang halal dengan yang haram. Oleh karena itu, dalam teori permintaan Islam membahas permintaan barang halal, sedangkan dalam permintaan konvensional semua komoditi dinilai sama bisa dikonsumsi dan digunakan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Terdapat dalam surah Quran, surah Al-Maidah ayat 88. Selanjutnya yaitu hukum permintaan. Hukum permintaan menyatakan bila harga suatu barang naik, maka permintaan barang tersebut turun. Sebaliknya, jika harga suatu barang turun, maka permintaan terhadap suatu barang tersebut akan naik. Pada hukum permintaan berlaku asumsi ceteris paribus, artinya hukum permintaan tersebut berlaku jika keadaan atau faktor-faktor selain harga tidak berubah atau dianggap tetap. Kemudian dalam hukum permintaan terhadap barang halal sama dengan permintaan dalam ekonomi pada umumnya, yaitu berbanding terbalik terhadap harga. Apabila harga naik, maka permintaan terhadap barang halal tersebut berkurang, dan sebaliknya dengan asumsi. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Menurut Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa menjelaskan bahwa hal-hal yang mempengaruhi permintaan suatu barang yaitu yang pertama, keinginan atau selera masyarakat terhadap suatu barang yang berbeda dan selalu berubah-ubah. Yang kedua yaitu jumlah para peminat terhadap suatu barang. Yang ketiga yaitu kualitas pembeli atau alam awit. Yang keempat, lemah atau kuatnya kebutuhan suatu barang. Yang kelima, cara pembayaran atau tunai atau angsuran. Yang keenam yaitu besarnya biaya transaksi.